Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari calon Presiden Prabowo menarik jaket Menteri Bahlil tidak beretika. Pada waktu debat 3 cawapres di mana pada saat Gibran Rakabuming menyampaikan orasinya, di mana Prabowo Subianto duduk menarik jaket Bahlil di muka umum. Perbuatan Prabowo Subianto sangat tidak beretika, menarik jaket Bahlil sampai tertunduk di hadapan orang banyak yang menghadiri debat atas ketiga calon wakil presiden, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD. Prabowo menarik jaket Bahlil merupakan penghinaan bagi Bahlil, sampai hati memperlakukannya seperti demikian, padahal kedudukannya sama-sama menteri. Prabowo Subianto Menteri Pertahanan, sedangkan Bahlil selaku Menteri Investasi. Prabowo Subianto baru calon presiden sudah berani bersikap kasar sama Bahlil. Bagaimana kalau terpilih jadi presiden? Diduga akan memerintah negara secara diktator, tidak peduli sama menterinya. Bila ada kesalahan mungkin langsung dipecat, dan juga tidak segan-segan bila ada yang menentang kebijaksanaannya hilang entah kemana. Ditambah masa lalunya bisa muncul kembali. Perilaku jeleknya ketika mantan Presiden Soeharto memecat menantunya Prabowo Subianto dari petinggi militer berpangkat letnan jenderal setara dengan bintang 3 terkait penculikan 3 aktivis 98 yang sampai sekarang tidak tahu di mana kuburannya. Demikian juga setelah Presiden Joko Widodo menjadikan Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan, melakukan pembelian pesawat perang bekas berumur 20 tahun. Diduga dalam kuitansi pembeliannya dibuat beli pesawat baru dan selisihnya dikorupsi. Demikian juga pada waktu Presiden Joko Widodo memerintah melaksanakan proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan, anggarannya ratusan miliar rupiah. Ternyata proyek food estate gagal total, tetapi uangnya habis, diduga dikorupsi. Menurut informasi, melakukan pencegahan leher Wakil Menteri Pertanian di Istana Negara sebelum rapat para menteri dimulai. Prabowo Subianto sikapnya kasar dan tidak beretika, antara lain gampang marah, suka memukul-mukul meja di depan umum, sering menyatakan endasmu, melempar HP, terakhir menarik jaket Bahlil. Melihat perilaku Prabowo Subianto tidak beretika, sebenarnya tidak pantas sebagai presiden. Harapan saya, semua diserahkan kepada rakyat untuk memilih salah satu calon presiden dan calon wakil presiden yang kinerjanya baik, dan jangan memilih yang perilakunya tidak baik. Pada waktu debat 3 cawapres di mana pada saat Gibran Rakabuming menyampaikan orasinya, di mana Prabowo Subianto duduk menarik jaket Bahlil di muka umum. Pada saat dia menarik jaket Bahlil tersebut seperti mau tertunduk, apakah itu mau jatuh, tidak tahu saya, tetapi sangat kuat ditarik jaketnya tersebut. Hal itu dilakukan di depan umum pada saat mereka menyaksikan debat daripada ketiga calon wapres tersebut. Perbuatan Prabowo Subianto sangat tidak beretika, menarik jaket Bahlil sampai tertunduk di hadapan orang banyak yang menghadiri debat atas ketiga calon wakil presiden, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD. Dan memang itu tindakan yang sangat tidak beretika. Sesama menteri melakukan menarik bajunya, jaketnya. Itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang calon presiden. Walaupun sama bawahan pun tidak pantas diperlakukan demikian. Apalagi ini sesama menteri, sangat tidak pantas dilakukan hal demikian. Sehingga tidak ada beretika saya lihat. Prabowo menarik jaket Bahlil merupakan penghinaan bagi Bahlil. Sampai hati memperlakukannya seperti demikian. Padahal kedudukannya sama-sama menteri.
Prabowo Subianto Menteri Pertahanan, sedangkan Bahlil selaku Menteri Investasi. Jadi masalah tindakan ini sangat merupakan tindakan penghinaan ini saat dilakukan di depan masyarakat umum, Pak, yang peserta yang disaksikan oleh para yang menyaksikan debat tersebut, sangat ratusan orang yang menyaksikannya. Itu kan perbuatan memalukan kepada Bahlil, sehingga tidak dibilang lagi dia sangat tidak beretika. Padahal mereka sama-sama menteri, satu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sedangkan Bahlil Menteri Investasi. Sehingga tindakannya itu sangat tidak terpuji. Prabowo Subianto baru calon presiden sudah berani bersikap kasar sama Bahlil. Bagaimana kalau terpilih jadi presiden? Diduga akan memerintah negara secara diktator, tidak peduli sama menterinya. Bila ada kesalahan mungkin langsung dipecat, dan juga tidak segan-segan bila ada yang menentang kebijakannya hilang entah kemana. Ditambah masa lalunya bisa muncul nanti kembali. Perilaku jeleknya ketika mantan Presiden Soeharto memecat menantunya Prabowo Subianto dari petinggi militer berpangkat Letnan Jenderal setara dengan bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang tidak tahu di mana kuburannya. Demikian juga setelah Presiden Joko Widodo menjadikan Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, melakukan pembelian pesawat perang bekas berumur 20 tahun. Diduga dalam kwitansi pembeliannya dibuat beli pesawat baru dan selisihnya dikorupsi. Demikian juga pada waktu Presiden Joko Widodo memerintahkan melaksanakan proyek food estate atau lumbung pangan anggarannya ratusan miliar rupiah. Ternyata proyek food estate gagal total, tetapi uangnya habis diduga dikorupsi. Menurut informasi, melakukan pencegahan leher Wakil Menteri Pertanian di Istana Negara sebelum rapat para menteri dimulai. Inilah saya lihat. Jadi kalau nanti Prabowo Subianto ini bisa, kalau sampai dia menduduki jabatan presiden, berarti dia tidak peduli sama menterinya. Bila perlu ada kesalahan sedikit, mungkin menterinya langsung dipecat. Bila perlu nanti siapa yang berani menentang kebijaksanaannya akan bisa hilang entah di mana, entah kemana. Dan bisa-bisa lagi nanti muncul lagi nanti masalah-masalah masa lalunya. Di mana masa lalunya yang jelek tersebut, yaitu pada saat mantan Presiden Soeharto memecat menantunya Prabowo Subianto terkait dengan penculikan 13 aktivis. Sampai sekarang tidak tahu di mana kuburannya. Padahal orang tuanya sangat menghendaki tahu di mana kuburannya agar dapat mereka berduka cita ke kuburan tersebut. Ditambah lagi setelah Prabowo Subianto diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Setelah dia Menteri Pertahanan, dia membeli pesawat terbang bekas, pesawat perang bekas, di mana diduga pembeliannya tersebut akan diduga mungkin yang anggarannya ratusan miliar, banyak itu anggarannya tersebut, sehingga dalam kwitansinya diduga dibuat dengan pembelian pesawat baru, pesawat perang baru, sehingga sisanya itu selisihnya itu dikorupsi. Demikian juga pada saat dia ditunjuk memegang proyek food estate, di mana proyek ini ratusan miliar ini anggarannya, tetapi proyeknya gagal total dan anggarannya sudah habis dan uangnya mungkin diduga dikorupsi. Itulah kejadian-kejadian sebelumnya. Apalagi menurut informasi, Prabowo Subianto pernah akan melakukan mencekik leher Wakil Menteri Pertanian di Istana Negara sebelum rapat dimulai. Prabowo Subianto sikapnya kasar dan tidak beretika, antara lain gampang marah, suka memukul-mukul meja di depan umum, sering menyatakan endasmu, melempar HP, terakhir menarik jaket Bahlil. Jadi banyak sekali sikap-sikapnya dia yang tidak beretika tersebut, antara lain yang sifatnya kasar, tidak beretika, gampang marah, suka memukul-mukul meja, dan juga sudah suka melempar handphone pada waktu ada yang menarik diri sebagai menarik diri untuk mendukungnya pada tahun 2019 yang lalu. Dan terakhir menarik jaket daripada Menteri Bahlil tersebut.
Melihat perilaku Prabowo tidak beretika, sebenarnya tidak pantas sebagai presiden. Harapan saya, semua diserahkan kepada rakyat untuk memilih salah satu calon presiden dan calon wakil presiden yang kinerjanya baik, dan jangan memilih yang perilakunya tidak baik. Sekian dan terima kasih.